Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur buat Tuhan. Walaupun kita ada di tahun 2021, kondisi dan situasinya masih tetap sama. Tapi saya percaya Tuhan tetap baik dalam setiap kehidupan kita. Dan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan kita sedetik pun. Asalkan kita tetap terus yakin bahwa walaupun ibadah di rumah, tetap Tuhan hadir. Tuhan hadir terus buat keberadaan kita. Dan dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Sebab itu pagi hari ini dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap roh kita akan tunduk kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Baru kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan buat Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Walaupun situasi keadaan ibadah kami masih tetap di rumah, tapi kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap mau belajar mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Tuhan, mendengar firman-Mu, bahkan mau memberi yang terbaik lewat persembahan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan di dalam setiap ibadah kami lakukan bagi Tuhan dan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk tetap terus kami setia mengasihi Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan supaya sukacita Allah memenuhi hati kami, memenuhi kehidupan kami. Walaupun kami di rumah, kami tetap terus memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita mau katakan buat Tuhan, selidiki hati kita. Kita mau bilang buat Tuhan, biar Tuhan lihat hati kita. Biar pujian ini bukan sekedar pujian yang kita naikkan, yang sekedar kita ucapkan buat Tuhan, tapi betul-betul menjadi doa bahwa setiap Tuhan yang kenal keberadaan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
yang terbaik bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Men, kami bersyukur. Saya bersyukur bahwa jemaat Tuhan tetap setia mengasihi Tuhan. Dan pujian ini mau katakan buat setiap kita yang ada di rumah, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Aku percaya Dialah penolong kita, Dialah perisai kita yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita berikan pujian ini sungguh-sungguh buat Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku.
mahkota benteng kami, Engkaulah pertolongan kami. Biar pagi hari ini kami percaya, kami yakin Tuhan, dengan firman yang kami akan dengar, Engkaulah yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami percaya Tuhan, bahwa hati kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami terlalu percaya Engkaulah yang menjadi perisai dan perlindungan kami. Sebab itu biarlah firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biarlah pagi hari ini semua yang ada di rumah katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan, setiap anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami. Saat ini kami siap, kami mau membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan yang ingin Kau sampaikan. Biar kiranya setiap kami boleh terus bertumbuh, berbuah dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara, shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali, kita akan menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk firman hari ini kita mau buka di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Saya harap setiap saudara membuka Alkitab, baik Alkitab buku ataupun Alkitab di handphone. Silahkan membuka, kita membaca bersama-sama. Saya akan bacakan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, setiap kita mungkin, banyak orang mengira bahwa kita dapat hidup tanpa adanya instruksi, tanpa buku manual atau manual book. Kita seringkali menuntut sebuah kebebasan. Kita mau hidup sesuka-sukanya kita tanpa ada aturan. Akibatnya, banyak orang hidup tanpa berbuah. Hidupnya begitu-begitu aja. Karena mungkin kita seringkali mengambil keputusan yang salah. Karena kita berdasarkan coba-coba, kita coba dulu aja. Atau trial and error. Sama seperti misalnya Anda membeli sebuah gadget baru. Seringkali kita langsung ambil, kita langsung nyalakan, kita langsung coba-coba. Dan akhirnya kita melakukan kesalahan, kita bingung, baru kita membuka buku manualnya dengan terpaksa. Baru kita membaca apa sih harusnya gimana. Sama seperti kita, harusnya kita membuka buku manualnya terlebih dahulu, baru kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan sesuatu. Bukan kita coba-coba sendiri. Nah, padahal Tuhan juga memberikan instruksi manual book atau yang mungkin harusnya kita sebutnya lebih kenal dengan Alkitab atau firman Tuhan. Itu diberikan kepada kita agar kita hidup benar dan berbuah. Bukan untuk mengekang kita sebenarnya. Nah, segala tulisan atau firman itu diilhamkan oleh Allah. Jadi merupakan pengungkapan yang ilahi, yang dapat diandalkan, yang begitu sempurna, yang tidak dapat salah. Jadi firman bukan dari kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus sehingga para nabi dapat menuliskannya, yang dapat kita terima sampai saat ini. Nah, Alkitab atau firman itu memberi hikmat dan menuntun setiap kita kepada keselamatan, menjadi pedoman yang pasti menuju kehidupan kekal. Nah, kita bisa baca di 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai intim dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka seharusnya kita juga mencintai firman Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mencintai firman Tuhan kalau kita nggak tahu sebenarnya apa sih gunanya firman Tuhan itu? Apa manfaat dari firman Tuhan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hal tersebut yang diambil dari ayat 16 tadi.
Yang pertama adalah mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di zaman sekarang, bahkan mungkin dari sebelum-sebelumnya, begitu banyak pengajar-pengajar bermunculan. Entah baik dalam topik doktrin Kristen, dalam cara hidup, atau mungkin hal-hal yang lainnya. Karena itu kita sebagai orang percaya, kita perlu berhati-hati agar kita tidak terkecoh, kita tidak salah jalan terhadap pengajaran-pengajaran yang ada. Karena segala pengajaran yang benar harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kenapa setiap kita perlu diajar? Karena kita perlu dibekali dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Nah, mendidik. Mendidik ini lebih ke arah suatu pelatihan. Suatu pelatihan ada berisi tentang pengajaran dan pendisiplinan. Begitu juga dengan kita. Kita perlu dididik, kita perlu adanya pengajaran dan pendisiplinan untuk membentuk karakter dan moral setiap kita orang percaya. Nah, setiap kita perlu dilatih oleh firman Tuhan karena kedagingan kita seringkali melawan hal yang benar. Seperti itu. Nah, poin yang kedua, menyatakan kesalahan. Menyatakan kesalahan ini sangat erat kaitannya dengan menginsafkan. Alkitab merupakan sarana yang dipakai oleh Roh Kudus dalam menginsafkan orang. Menginsafkan artinya mengusahakan dengan memberi nasihat, memberi hukuman, dan sebagainya supaya insaf. Nah, insaf itu adalah sadar, mengerti benar akan kekeliruan dan bertekad untuk memperbaiki dirinya. Jadi firman Tuhan bukanlah firman yang mati, tetapi firman yang hidup. Dengan penerangan Roh Kudus, ayat-ayat yang tertulis dalam firman Tuhan bisa begitu menggema dalam hidup kita, dalam hati kita. Itulah yang sering disebut sebagai firman yang merema. Tidak jarang pula rema itu kita rasakan sebagai teguran atas suatu perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, selain tadi, 2 poin tadi, poin yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan ini menggambarkan proses di mana kelakuan yang salah dibuat menjadi lebih baik. Jadi ada suatu peningkatan untuk memperbaiki kelakuan yang salah. Firman Tuhan menyoroti apa yang salah dan menyatakan apa yang benar, supaya setiap kita orang percaya tahu dengan sangat jelas jalan pertobatan. Nah, manfaat firman Tuhan yang kita rasakan jangan sampai berhenti di kita saja, namun sesuai dengan firman Tuhan saat kita diajar, kita dididik, kita ditegur oleh firman, itu untuk mempersiapkan diri kita agar kita dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Kitab suci memenuhi semua tujuan pengungkapan atau pewahyuan ilahi. Kitab suci mengajar kita dalam kebenaran, menegur kita atas perbuatan yang keliru, membimbing kita kepada yang baik. Kitab suci itu berguna dalam segala hal sebab kita semua perlu diajar, diperbaiki, dan ditegur. Oke, mari kita mengingat kembali apa sih manfaat firman Tuhan dalam setiap kita? Yang pertama, mengajar dan mendidik dalam kebenaran. Karena kita perlu dibekali oleh firman Tuhan. Kita perlu diajar, perlu didisiplinkan untuk membentuk karakter kita sebagai orang percaya yang percaya akan Kristus. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Sehingga kita sadar akan setiap kekeliruan kita. Sehingga kita ada tekad untuk memperbaiki. Nah, yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Ada peningkatan supaya dari yang salah kita mulai melakukan tindakan yang benar. Kita memperbaiki setiap kelakuan itu. Demikian firman Tuhan, saudara. Biar kiranya setiap kita mulai menyadari betapa pentingnya firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehingga kehidupan kita terus lebih baik semakin hari. Biar kita juga semakin mencintai firman Tuhan tersebut. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang Tuhan kepadamu Tuhan, setiap umat-Mu
anak-anak-Mu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami mau menyerahkan setiap diri kami, hati kami Tuhan, untuk kembali datang kepadamu Tuhan. Kami merindukan Tuhan hubungan yang intim dengan Engkau, sehingga kami Tuhan boleh mencintai setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima hari ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau berikan ini Tuhan melalui firman-Mu, yang berguna untuk mendidik kami, menegur kami Tuhan, bahkan memperbaiki setiap kelakuan kami, mendisiplinkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, tegur setiap kami, ajar kami Tuhan, berikan kami hati yang mau diajar, yang mau dibentuk, sehingga kami terus memperbaiki diri kami Tuhan. Kami boleh bertobat Tuhan dari setiap kelakuan kami yang lalu, yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Biar kiranya kami punya kehidupan yang baru, hati kami baru Tuhan. Kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu yang mendidik kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu menuntun setiap kami dari hari ke hari, sehingga kami boleh taat akan firman-Mu. Kami boleh dengar-dengaran akan Engkau, sehingga kami boleh menjalani hidup kami sesuai dengan kebenaran dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui dua cara, dengan memasukkannya ke dalam amplop yang tersedia di dalam gereja, ataupun melalui transfer ke rekening BCA, OVO, ataupun GoPay. Kita akan memberikan persembahan, kita akan angkat persembahan kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pemberian-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mengembalikan setiap pemberian-Mu Tuhan Yesus, baik melalui persembahan maupun persepuluhan kami, biar Engkau menerimanya sebagai korban yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita terima doa berkat dan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita mau bilang buat Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, selalu kita mau berkata, Tuhan Yesus itu baik. Tidak ada kata lain yang bisa kita mau bilang, tetap Tuhan Yesus itu baik. Amen. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau,
Shalom. Mari terimalah berkat ini saudara. Mari kita hati kita dan juga kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya berkat dan damai sejahtera dan sukacita yang jauh melampaui segala akal dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekaliannya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya bersama saya katakan, amin, amin.